akun ini selengkap tuh memprovokasi orang untuk turun ke jalan. Ada stasiun TV yang live. Ini kode Prabowo untuk masyarakat marah ke DPR. Kalau demo kemarin itu aneh. Aneh kenapa? Aneh bener. Ada stasiun TV yang live. Sebelumnya tuh nggak pernah ada stasiun TV yang live. Nggak ada titik medis. Nggak ada suplai logistik. Jadi kayak masalahnya tiba-tiba datang. Dan anehnya, aku harus ngomong kayak gini karena waktu orang nanya, kenapa bang lebih ini? Anehnya adalah, kan kita tahu akun-akun yang pro government ya. Beberapa akun pro government justru mendukung supaya demo ini terjadi. Akun-akun yang dulunya itu selalu ngefitnah kita. Karena waktu kita nuntut, harusnya RUU ini ada pemberlakuan kita, terus kita bilang, seharusnya MK sama MA jangan kayak gini keputusannya, atau seharusnya PPN 12%. Itu kita, wah habis banget nih fitnah-fitnah akun-akun yang, lah sebutlah akun buzzer segala macam. Nah, itu kan akunnya itu aja. Tiba-tiba akun-akun ini selengkap tuh memprovokasi orang untuk turun ke jalan. Yang mana sebenarnya nggak ada kelompok rimpang atau rempang, kelompok kolektif apapun yang mempersiapkan itu semua. Gitu. Lu melihat itu? Everyone seolah-olah tidak well prepared. Ininya nggak ada lah kelompok-kelompok. Dulu tuh setiap ada aksi atau apa, poster tuh masih organik. Artinya poster tuh emang buatan tangan, atau buatan desain. Nggak ada tuh orang-orang bakal main AI, atau nggak ada tuh tiba-tiba ada kayak ini kode Prabowo untuk masyarakat marah ke DPR. Itu nggak pernah narasi yang dipakai teman-teman yang selama ini memang berjuang. Itu nggak pernah. Makanya semua orang kaget. Triggernya apa? Kita tahu DPR harus dibenahi, kita tahu DPR harus dikritik, dan kita tahu banyak respon yang salah, dan kita banyak sekali kemarahan dan banyak sekali kekecewaan dan kekesalan. Tapi orang-orang yang emang well educated tahu bukan bubarkan sih. Iya, karena memang ada satu narasi kemarin aku kutip bahwa BEM dan juga buruh itu tidak turun. Data itu benar ya? Biasanya kan? Iya, biasanya kalau kelompok mahasiswa, koalisi masyarakat sipil atau pekerja serikat, dan itu jadi jelas, jelas gitu. Bau amis aksi demonstrasi yang marak mulai dari Pati, Jombang, Bon, Cirebon dan sampai ke Jakarta mulai terendus. Tanpa kehadiran badan eksekutif mahasiswa dan para aktivis, demonstrasi ini pun dinilai syarat kepentingan politik. Apakah benar tujuan demo ini hanya untuk menjatuhkan Prabowo dan mendudukan wakilnya sebagai presiden? Simak fakta selengkapnya di video ini. Demo besar-besaran dimulai di Pati, 13 Agustus 2025. Demo ini dipicu oleh kenaikan pajak gila-gilaan. Di beberapa daerah lain seperti Jombang, Bone dan daerah lainnya, kenaikan pajak PBB P2 bahkan sampai 1000%. Namun Bupati Jombang, Haji Warsubi membongkar fakta mengejutkan. Kenaikan pajak ini atas rekomendasi Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Nasional. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan restitusi daerah. Ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Beberapa pasal memang harus disesuaikan sebagaimana diatur dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan restitusi daerah. Jika Bupati tidak melakukan perubahan sebagaimana hasil evaluasi dan surat pemberitahuan, Bupati akan mendapatkan sanksi. Saya juga dengan... Ada apa sampai Menteri Dalam Negeri ikut cawe-cawe menentukan kenaikan pajak di daerah? Bukankah kabupaten dan kota adalah wilayah otonom yang berhak menentukan kebijakan keuangan sendiri? Lebih mengejutkan lagi bahwa 3 daerah bergolak dengan tingkat kenaikan pajak tertinggi, ketiganya dipimpin bupati dari kader partai yang sama, kader Partai Gerindra. Sudeo di Pati, Warsubi di Jombang dan Andi Asman Sulaiman di Bone adalah orang-orang Gerindra. Ada apa sampai Tito Karnavian justru mendorong kenaikan pajak tidak rasional di daerah yang dipimpin partai milik Prabowo? Demo kemudian berlanjut ke DPR. Lagi-lagi penyebabnya adalah kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah di bawah Kementerian Keuangan, Sri Mulyani. Ya, kenaikan tunjangan DPR jelas bukan bersumber dari keuangan DPR itu sendiri, karena DPR tidak mengelola keuangan. Pemerintahlah di bawah kendali Menteri Keuangan yang menetapkan kebijakan alokasi belanja keuangan negara. Namun ada framing yang entah dari mana sumbernya. Seolah-olah kenaikan tunjangan DPR bersumber dari keuangan DPR itu sendiri. Pertanyaannya, sejak kapan DPR mengelola dan berhak mengatur alokasi belanja keuangan negara? Kembali polemik ini memunculkan pertanyaan besar buat kita. Siapakah yang menjadi pembisik memunculkan wacana alokasi tunjangan DPR yang tidak rasional yang terkesan hanya untuk merusak DPR yang saat ini dikuasai partai koalisi Kim plus pimpinan Prabowo? DPR saat ini memang dipimpin oleh Puan Maharani dari PDI Perjuangan, bukan karena PDI Perjuangan lebih dominan dari koalisi Kim plus.
Puan Maharani menjadi ketua DPR semata-mata hanya karena aturan yang menyebutkan bahwa DPR dipimpin oleh partai pemenang pemilu. Faktanya, dalam pengambilan keputusan didasarkan pada suara fraksi, dan PDI Perjuangan hanyalah satu dari 8 fraksi yang ada di DPR. 7 fraksi yang lain telah bersatu dalam sebuah koalisi yang disebut Koalisi Kimples, dan pimpinannya tentu saja partai dari partai pengusung utama Presiden, yaitu Partai Gerindra. Lagi-lagi, tindakan Menteri Keuangan menaikkan tunjangan gila-gilaan DPR lebih terlihat sebagai upaya merusak nama partai milik Prabowo. Sementara di belakang layar, Prabowo melalui KPK akhir-akhir ini aktif menguber orang-orang yang garang merampok kekayaan negara yang disinyalir telah berlangsung lama di era pemerintahan Jokowi. Berbagai perusahaan BUMN yang selama ini menjadi banjakan orang-orang terdekat Jokowi satu persatu diseret ke meja hijau. PT Inhutani 5, di mana salah satu komisarisnya adalah orang yang mengaku teman kuliah Jokowi, Johan Utama Perbatasari, diperiksa KPK diduga telah menerima suap dari perusahaan swasta dalam pengurusan izin usaha. Menurut KPK, kasus ini sudah berlangsung sejak tahun 2018. Begitu juga PT Perusahaan Gas Negara atau PGN, di mana loyalis Jokowi yang lain, Paiman Raharjo pernah menjadi komisaris tidak luput dari incaran KPK. Mega korupsi di PT PGN menurut KPK sudah berlangsung sejak tahun 2018 dan disinyalir merugikan keuangan negara sampai $15 juta atau sekitar 245 triliun. Menurut Prabowo, andai BUMN dikelola dengan cara yang benar, APBN kita seharusnya sudah stabil, tidak defisit dan tidak perlu utang ke luar negeri. Kalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US dollar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara-saudara. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. BUMN telah sukses menciptakan kesejahteraan buat para loyalis, relawan keluarga dan teman dekat Jokowi. Namun oleh Prabowo, kebijakan itu dipangkas. BUMN kini ditangani Danantara, bukan lagi Menteri BUMN. Dan nampaknya ini menjadi tamparan keras buat sang mantan penguasa. Bukan hanya karena Prabowo menelanjangi praktek kotor yang sudah berlangsung selama 10 tahun terakhir, namun lumbung-lumbung dana yang mengalir ke kas keluarga pun akhirnya terputus. Kasus pemerasan yang melibatkan Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenhaiser menurut KPK sudah berlangsung sejak tahun 2019. Seorang relawan Jokowi yang lainnya, Sylvester Matutina ikut mencoreng muka pengadilan. Selama 6 tahun sejak diputus bersalah ternyata tidak pernah menjalani masa tahanan. Ketua DPW Partai PSI Mikael Pai di Kalimantan Utara diciduk kejaksaan, disinyalir sudah lama menjadi makelar proyek, memenangkan orang-orang tertentu menjadi pelaksana proyek. Semua kelakuan busuk ini baru terungkap setelah Jokowi tidak berkuasa. Sayang sekali, upaya Prabowo melakukan bersih-bersih ternyata mendapatkan perlawanan. Bukan oleh orang luar, perlawanan ini disinyalir dilakukan dari dalam kabinetnya sendiri. Kebijakan terselubung dijalankan dengan cara yang sangat licik, dan bukan tidak mungkin berpeluang menumbangkan Prabowo sebelum masa jabatannya berakhir di tahun 2029. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak, bisa dibayangkan. Makin panas karena matahari sudah panas, kalau ada 2, ada 3 bagaimana?
Walau sudah tidak berkuasa, Jokowi sukses menyusupkan orang-orangnya ke BUMN melalui menterinya, Erick Thohir. Sylvester Matutina, seorang terpidana yang melawan hukum dengan tidak menjalani masa hukumannya diangkat jadi komisaris BUMN, PT ID Food. Ade Armando yang pernah jadi tersangka penistaan agama, juga diangkat jadi komisaris di anak perusahaan BUMN, PT Tower PLN. Ketua lembaga survei yang selama ini menjadi konsultan politik Jokowi, Denny J.A., juga ikut menjadi komisaris di PT Pertamina Hulu. Teman kuliah Jokowi yang lain, Prono Jiwo, Johan Utama Perbatasari dan termasuk teman-teman semasa SMA seperti Mahfud Windu dan lain-lain disebar menyusup dan mengisap anggaran pemerintah melalui badan usaha negara. Maka tepat seperti apa yang dikatakan SBY bahwa ketika negara dipimpin dua kepala negara ini tidak akan pernah lepas dari kekisruhan dan suasana politik yang panas. Fakta hari ini, demonstrasi terjadi besar-besaran justru dipicu kebijakan para mantan menteri era Jokowi yang justru menyasar kelompok basis partai milik Prabowo. Dan akhir dari drama ini sudah sangat jelas terbaca. Jika Prabowo jatuh, berdasarkan konstitusi kita, wakilnya otomatis menjadi RI 1. Kita semua turut berduka cita atas meninggalnya driver ojek online yang ikut dalam aksi demo ingin membubarkan DPR. Tapi publik juga harus lebih jeli melihat akar permasalahan. DPR hanya bisa dibubarkan jika konstitusi kita diubah. Sayang sekali, ada oknum-oknum tertentu yang diduga ditunggangi agenda tertentu mengubah seolah DPR tak ubahnya seperti ormas yang dapat diubah dan dibubarkan kapan saja. Kita seharusnya belajar dari sejarah. Gus Dur dan Bung Karno, dua mantan presiden karismatik yang pernah usukan pembubaran DPR. Namun tindakan mereka tidak didukung rakyat, dan justru memicu kejatuhan mereka. Kita bisa mengusulkan perubahan kebijakan di DPR, tapi kita akan kehilangan hak kedaulatan, justru ketika DPR ditiadakan. Pemimpin negara yang bekerja tanpa kawalan perwakilan legislatif hanya berlaku di zaman kerajaan, dan kita tentu tidak ingin kembali ke masa di mana rakyat hanya jadi pelayan buat semua kebutuhan dan kepentingan raja. Maka betul apa yang disampaikan Sahroni. Hanya orang bodoh yang usulkan DPR dibubarkan, dan itu dilakukan oleh kelompok pendukung haus kekuasaan yang ingin sang putra mahkota menjadi presiden tanpa melalui mekanisme yang resmi. Yang harusnya diganti adalah para menteri yang bekerja tidak sesuai kepentingan rakyat. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri diduga menjadi pemeran penting mendorong kenaikan pajak gila-gilaan dan sekaligus mendorong kenaikan tunjangan DPR. Dua-duanya hanyalah upaya menggembosi pemerintahan Prabowo. Demikian video kita kali ini, semoga bisa menjadi pencerahan. Terima kasih sudah menonton.